Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala ummatin mutin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Beberapa kepala sekolah bersama dengan Dr. Bapak Sultan Harinanto, Ibu Ratu Anton SPD selaku pengawas SMA Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang, Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati serta tata usaha yang juga saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat nikmat yang diberikan pada kita sekalian sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul kembali di aula semotor dalam rangka perpisahan antara keluarga SMA Berkosur dengan Ibu Ratu Anton yang akan berpindah tugas ke Jabung Kabupaten Sampang. Pertemuan ini masih dalam nuansa Idul Fitri. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan fitri, dalam keadaan kosong, tidak membawa dosa. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap berlimpah pada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mewarisi kita yang benar sampai akhir zaman, dan mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini biar tidak terlalu lama akan kami bacakan surat acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah Semarang Dr. Chun, dan untuk memberikan arahan tentang kebijakan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang berhubungan dengan kegiatan sekolah ke depan. Kemudian dilanjutkan dengan pesan dan kesannya ke Bumar. Yang kedua, pesan dan kesan dari Ibu Permato yang akan meninggalkan kita semua. Yang ketiga itu pesan dan kesan perwakilan dari Bapak Ibu Guru Sekolah Dr. Chun. Dan yang terakhir itu penutup atau doa. Kemudian dilanjutkan dengan pembagian cenderamata serta foto-foto bersama, kemudian dilanjutkan dengan makan siang gratis. Bapak Ibu Dewan Guru yang perlu diketahui bahwa makan siang gratis itu bukan dari Pak Prabowo, melainkan dari Bumar selaku guru yang akan meninggalkan sekolah kita sebagai wujud syukurnya, maka ia memberikan sedikit rezekinya kepada kita semua. Kemudian SMA Torjun juga tak kalah pentingnya memberikan sedikit oleh-oleh nanti untuk dibawa oleh Bapak Ibu Guru, yaitu berupa kardus yang berupa kue, itu dari SMA Torjun. Jadi ada dua Bapak Ibu Guru, sekalipun kita warak dengan ketupat, tapi kita tidak pernah warak dengan rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu Dewan Guru, marilah kita buka acara ini dengan Ummul Kitab ala hadina wa ala niyatin wal salihah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa auladihi wa dzurriyyatihi syai'un lillahi lahumul Fatihah. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan atau pengarahan oleh kepala sekolah, dilanjutkan dengan pesan dari kepala sekolah kepada Bumar. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih Pak Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para kasep, Ibu pengawas dalam pembinaan di SMA, tapi SMA bukan SMA. Bila jobnya mungkin nunggu SK ya. Sudah di negerinya siapa? Oh swasta, Bapak masih belajar. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kita bisa berkumpul bertemu di sini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua masih dalam suasana Idul Fitri
kuenya nanti aja ya. Pak, kuenya nanti aja. Pak Sol. Pasnya nanti aja ya, nanti ya. Karena ini acara perpisahan biar sakral gitu ya. Dalam suasana masih dalam suasana libur, masih dalam suasana Idul Fitri, saya selaku pimpinan juga atas nama pribadi kepada Bapak Ibu mohon maaf lahir dan batin apabila saya ada kesalahan baik saya sengaja maupun tidak disengaja. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum acara perpisahan atau pelepasan Jumarfatun, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan di sini. Yang pertama dengan PSAJ kelas 12 yang mana akan kita laksanakan mulai jam 7 sampai jam 14 ya, 7.30 sampai 14. Akan saya bacakan susunan kemateriannya. Mohon maaf ini terlambat karena terhalang dengan libur puasa, sehingga saya bacakan hari ini. Penanggung jawab kepala sekolah, ketua pelaksana Wakasekulikulum Dunia Otima, kemudian sekretaris Bapak Dr. Andes Musim, anggota Bapak Taufik, Proktor Bapak Abdul Manan dan Bapak Agus Uci. Ya, nanti besok pelaksanaannya besok mohon kepada wali kelas 12 tidak ada ujian ulang. Ya, sampaikan ke siswanya tidak ada ujian ulang. Jadi hari ini juga selesai dan ini juga salah satu syarat kelulusan. Apabila tidak mengikuti maka ada satu syarat yang belum dipenuhi. Tolong sampaikan kepada siswanya. Apabila tidak ikut maka ada satu syarat kelulusan yang tidak dipenuhi. Maka ini wali kelas 12 sampaikan ini tidak ada ujian ulang. Ya, jangan sampai telat, tidak ada yang disusul ke rumahnya atau dijemput ke rumahnya. Kalau sudah kelas 12 kan sudah dewasa, sudah paham mana yang harus diikuti dan mana yang tidak diikuti. Jadi tolong sampaikan wali kelas 12 ke siswa-siswinya mulai jam 07.30 maka jam 7 sudah ada di tempat. Dan kepada pengawas juga panitia mohon tepat waktu. Jadi jangan diperbolehkan anak itu pulang sebelum waktunya. Kadang sudah selesai 5 menit sudah selesai boleh keluar. Jadi mohon besok pada panitia maupun pengawas ruang, kalau waktunya itu 90 menit, maka 90 menit anak itu boleh keluar. Nanti ada bel. Jadi itu ya. Dan pelaksanaan ini dimulai tanggal 19 sampai tanggal 21 untuk kelas 12. Kelas 10-11-nya tetap pembelajaran biasa. Jadi itu. Kemudian yang kedua yang harus saya sampaikan, mungkin ya, kita tidak tahu dalam bulan ini ada sidak dari Pak Kadis yang kemarin saya sampaikan ternyata gagal. Kemudian diarahkan silaturahminya ke Pamekasan, gagal juga Pamekasan, akhirnya jadinya di Bangkalan. Jadi di sidak itu termasuk food school-nya. Ya, ini Pak Taufik ya dengan Pak Hasan, terus siapa lagi itu teman-teman. Ditata ulang food school-nya, saya sudah sampaikan ke Caraka untuk menata ulang itu lagi. Karena saya lihat tadi ada yang tolong nanti ditata ulang. Nanti insya Allah Bu Kabit, Bu Tati, Kabit SMA yang akan melihat food school-nya. Jadi mana yang nggak tumbuh, ya, tolong ditata ulang lagi bagian food school. Itu ya. Sehingga pada saat nanti suatu saat ada kunjungan kita sudah siap. Terutama sayuran yang banyak mati ini ya, atau terlalu banyak airnya atau gimana, saya juga kurang paham. Tolong ini ditata ulang lagi. Kemarin sudah sampaikan ke Pak Hasan ya,
Pak, dilihat lagi Pak, kita tawar lagi. Nanti juga carakan sudah saya panggil untuk membantu menata ulang lagi. Terutama itu kacang-kacangan yang di depan kelas, itu katanya banyak yang mati, tanam lagi. Jadi saya sudah perintahkan pada carakan. Kemudian KSN, ini Pak Topan ada ya? Juni lah, bulan Juni. Jadi nanti bulan Juni itu sudah di KSN-nya. Biasanya itu April, tapi ini molor sampai Juni. Ya nanti kita bicara lebih lanjut lah tentang kurikulum dan KSN. Kemudian berurutan U2SN dan FL2SN. Ini maka saya kesiswaan segera mencari atau pembinanya ya, kemudian pembina mencari siswanya U2SN dan FL2SN, termasuk nanti berurutan lagi adanya SMA World. Ini untuk siswa. Untuk guru ada IJS ya, kalau dulu berita atau BCC ya, itu kalau IJS dulu bukan hanya sekolah saja, instansi yang dibawa naungan dinas pendidikan wajib ikut juga. Betul. Nah, nanti kita lihat perkembangannya gimana. Nah, saya harap ada beberapa yang ikut yang di inovasi pembelajaran itu. Jangan sampai teman-teman sok ya, kita coba pilih bapak belum ini juga itu dan teman-teman lainnya belum mengikuti IJS. Kayaknya sudah belajar ya. Kita tahu kapan. Jangan baca sendiri yang punya karya-karya. Jadi Bapak Ibu, kegiatan ini terus-terusan berurutan. Dan terbanyak kegiatan siswa dulu hanya di IJS gitu ya. Mohon yang punya inovasi tentang pembelajaran, baik itu berbasis IT, silakan disiapkan untuk ikut. Saya kira kita mampu. Kemarin BK workshop juga tentang IT ya. Siapa kemarin yang kirim itu? Kemarin. Ada dari teman waktu yang kirim di Kolipa ya. Karena tanggal 15 ada juga workshop tentang pedagogik ke guru. Karena teman waktu juga ambil BK-nya, kita kasihkan ke sekolah yang guru. Jadi ini kegiatan. Terus kemudian untuk siswanya saya minta mulai besok setelah hari raya, tolong seminimal mungkin anak-anak ini terlambat. Seminimal mungkin. Ya. Kalau lihat belakang ya kita kadang pakai seperti itu Pak. Ya. Kita hanya bisa bangun sedikit-sedikit, kita bisa langsung semuanya. Jadi ketertiban siswa mungkin tim tatipnya bisa untuk merapatkan barisan bagaimana itu, karena ada kelas 12 ini pulangnya nggak sama dengan kelas 10 dan 11. Kita tahu anak kita kalau ada pulang ini ikut-ikutan. Maka untuk itulah saya minta pengajar kelas itu mohon tepat waktu sehingga tidak ada kesempatan anak-anak kita pulang. Kemudian ada lagi informasi tentang makan isi gratis ya, DS ya, itu. Kemarin sudah ada Zoom kita ya dengan pendidikan di BNU. Kita sudah ada Zoom tentang makan bergizi ya. Makan bergizi. Mungkin tahun ini, mungkin juga semester depan ya. Kalau kita melihat hasil survei kemarin, sekolah menyediakan sendok dan garpu ya. Nah, sekolah hanya menyediakan sendok dan garpunya. Terus kayaknya itu tepat, ya karena nanti Kodim ini ya mempunyai apa? Atau
Iya, itu kode kayaknya gitu. Ah, itu ya, tolong nanti kalau misalkan memang makannya ini jadi, pada saat makannya mungkin didampingi wali kelas, karena takutnya anak-anak lempar-lemparan. Nah ini yang wajar mubazir, makanan dibuat dilempar-lempar. Kalau ini memang jadi nanti ya wali kelas standby di kelas itu. Jadi yang menangani masalah makanan 100% bukan sekolah, ya 100% bukan sekolah. Sekolah hanya menerima nanti, atau datanya. Nah, kalau sampah kayaknya dari TNI, ya. Kayaknya saya nggak tahu juga, mungkin. Yang penting bukan sekolah yang membeli atau yang membelanjakan. Malah sekolah dibebani kita untuk menyediakan sendok dan garpu. Nah, itu. Nah, mudah-mudahan ada sendoknya. Ya kita belikan yang plastik itu, bukan ya? Apa itu? Ya, kita beli plastik, kita sendok yang bukan plastik itu. Nah, itu nanti kita siapkan lah untuk anak-anak. Nah, kalau gurunya dapat makan enggak? Saya kurang tahu. Ya, saya kurang tahu juga. Ya. Kalau yang uji coba di Surabaya ada buahnya 1, ada dagingnya, ada telurnya. Ya. Nggak tahu kalau di Sabang dapat apa juga kurang tahu. Persiswa berapa juga kurang tahu. Yang terpenting sekolah itu sudah kita jumlah siswanya. Nah, nanti kita hanya terima. Yang kita khawatirkan itu adalah anak-anak. Ya. Kalau nggak enak nanti buat lempar-lemparan. Nah ini juga makanya itu nanti saya minta wali kelas. Kalau memang jadi semester depan ini makan gratis ini jadi, wali kelas harus standby di kelas pada saat itu. Itu ya. Ya syukur-syukur kalau dikasih gitu ya. Kalau nggak dikasih ya memang. Masa punya dikasih makan gratis gitu. Nah, bersemasanya juga dengan nanti dengan warung gejolak juga warung siangnya anak-anak nggak makan karena dapat makan gratis. Yang biarkan juga pemerintah. Jadi itu Bapak Ibu ya. Mohon untuk besok saya tekankan sekali lagi, baik panitia dan pengawas uang tolong tertib waktu. Baik itu masuknya maupun pulangnya siswa. Jangan izinkan anak ini 5 menit selesai sudah keluar. Ya. Kenapa? Biar tidak mengganggu kelas lainnya, kelas 10 maupun kelas 11. Bapak itu tahu karakter anak kita. Ada yang keluar itu keluar. Nah, ini kita jaga. Jadi nanti saya minta pengawas dan panitia untuk menjaganya, biar tidak ada anak kelas 10 dan kelas 11. Kemudian saya tekan lagi pada wali kelas, tidak ada ujian susulan. Ya. Karena apa? Salah satu syarat kelulusan adalah ini. Kalau nggak ikut, maka satu syarat tidak dipenuhi. Tolong sampaikan ya. Jadi itu Bapak Ibu ya. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Sekali lagi mohon untuk tertib dan kesiswaan, ketertiban anak-anak mulai besok tolong dijaga, diawasi gimana caranya biar anak ini tertib ya, evaluasi bagi saya sendiri dan Bapak Ibu ya, bagi anak-anak supaya tertib hidup. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Sekarang acara perpisahannya pelepasan Bu Marhama istri saya, Bu Marfatun. Kalau Bu Marhama kan istri saya. Nah, jadi terima kasih Bu Mar sudah mengabdi di SMA Negeri 1 Torjun selama berapa tahun? Kurang lebih 22 tahun nih pengabdian yang luar biasa. Saya sangat bangga, saya sangat bahagia. Kalau ada teman saya mutasi, bukan mutasi ke sekolah lain, tapi mutasi lebih atas. Alhamdulillah selama saya di sini, saya telah meluruskan yang jadi kepala sekolah 1 Pak Suhaili
kemudian pengawas 1 bukan nama, nanti mudah-mudahan di dalam bulan-bulan ke depan 2025 ini tetap 2025 ada juga yang diangkat jadi kepala sekolah. Karena 2025 bulan Juli ini seluruh Jawa Timur kemudian sekitar 30 yang pensiun, mungkin lebih bulan Juli karena seangkatan dengan Pak Ahmad ya, ini pensiun bulan Juli. Di Sampang saja Mei ini 1 yang pensiun, kemudian sekitar Agustus 1 lagi dan Oktober 1. Jadi ada 3 SMA. Nah, ini peluang bagi teman-teman. Saya akan bantu baik secara doa maupun saya akan bicara. Saya sampaikan ini contoh ini gitu. Mudah-mudahan setelah Bumar ada lagi yang jadi kepala sekolah, ya, sehingga dari terjun ini mencetak baik itu pengawas maupun kepala sekolah. Ya, sudah ada dulu Bu Sri dari Terjun ya, SMA Terjun, kemudian Pak Mudewi ini juga dari SMA Terjun, kemudian ada Pak Suhaili. Nah ini mudah-mudahan ada juga yang di Surabaya itu siapa ya? Siapa ya? Di Surabaya Pak? Pak Junaidi ya, SMA 4 dulu Surabaya, itu juga dari Terjun. Pak Mul itu di SMP ya, SMP Negeri 3 Campong juga alumni Terjun. Nah, jadi inilah Pak, kebanggaan seorang pimpinan kepala sekolah kalau ada temannya mutasi bukan mutasi sekolah, tapi mutasi lebih tinggi, naik jabatan. Ini kebanggaan dan kebanggaan sekolah. Kalau hanya mutasi antar sekolah kan hanya kepentingan pribadi. Tapi kalau mutasi naik jabatan jadi kepala sekolah maupun jadi pengawas, ini suatu kebanggaan bagi sekolah. Nah, jadi itu. Ya. Bumas selama 21 tahun mengabdi di SMA Negeri 1 Terjun, mungkin banyak kenangan. Ya, sampai waktu di sini masih bujangan. Wah, masih bujangan, mungkin ada mantan pacarnya di sini, dulunya nggak ada kan? Enggak laku. Jadi mulai bujangan di sini. Kalau mantan murid ada ya? Oh, banyak mantan muridnya. Hingga selama 20 tahun itu hal yang luar biasa. Berarti mulai 2002 ya. Jadi 5 tahun sama. Nah, 2002 sudah mengabdi menjadi guru dan sekarang alhamdulillah lolos menjadi pengawas. Kalau dulu pengawas, sekarang ada namanya guru pendamping. Jadi Bapak Ibu perlu ketahui, sekarang itu bukan pengawas namanya, tapi guru pendamping. Kepala sekolah juga bukan kepala sekolah, tapi kepala satuan pendidikan. Istilahnya beda Pak. Ya. Jadi istilahnya sekarang berbeda, tapi perannya sama. Seperti itu. Jadi sekali lagi kalau kepala sekolah namanya sekarang kepala satuan pendidikan, pengawas namanya guru pendamping, betul ya? Nah, guru pendamping. Jadi kalau manggil Bumar pengawas, nggak usah manggil guru pendamping, mungkin seperti itu. Jadi itu. Dampingi siapa ya Bapak Ibu semua? Ya mudah-mudahan nanti perputaran pengawas guru pendamping Bumar bisa jadi guru pendamping sini. Jadi nanti ketemu Pak Iwan, ketemu Pak Mujib, ya, ketemu Pak Rafiq, Pak Manang, Bini, nah nanti bisa sharing-sharing gitu. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi saya ucapkan terima kasih Bumar atas pengabdiannya. Kalau hari ini saya sambut nggak sedih-sedih karena saya bangga. Nah, ini nggak susah ya karena ini naik tingkat. Ya, kalau nangis-nangis kan sedih ya. Nah ini kebanggaan Bumar, ini kebanggaan. Bisa naik tingkat jadi pengawas. Ini juga motivasi kepada Bapak Ibu ya, yang mau meningkatkan karir. Jangan hanya mentok jadi guru gitu ya. Bisa ke kepala sekolah pengawas ya. Jadi Bapak Ibu silakan berlomba-lomba, saya akan dukung.
saya akan support Bapak Ibu kalau itu meningkatkan prestasi Bapak Ibu. Saya selaku pimpinan Gemar, apabila selama Gemar 5 tahun ya, mata lebih dengan saya menjadi pendamping saya, ya, saya mohon maaf karena sering Gemar ini kerja Gemar ini kerja malam jam 12 pun, kadang saya juga bukan ya ada suaminya, nanti Gemar ini ada dari profesi kerjakan itu seperti itu Pak. Jadi apabila saya ada kesalahan atas nama pimpinan juga atas nama teman-teman SMA Torjun, apabila ada kesalahan baik itu disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, mohon permintaan maaf saya selaku pimpinan dan teman-teman diterima Bu. Ya, kan saya masih dendam sama Pak Iwan, jadi itu Bu. Saya ucapkan selamat pada Gemar yang sudah menaikkan karirnya menjadi guru pendamping. Ya, mudah-mudahan secepatnya Gemar menjadi guru pendamping di SMA Negeri 1 Torjun. Saya kira cukup sekian. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak selaku Kepala Sekolah SMA Negeri Torjun. Kalau tadi disampaikan ada rencana makan gratis dari Prabowo tahun depan, kayaknya kita ya pesimis. Mudah-mudahan itu bukan prank, bukan hoax, bukan kita di prank, karena kita sudah terbiasa di prank oleh Pak Kadis, Pak Menteri. Ya. Dan kita tahu bahwa kita bicara-bicaranya adanya efisiensi anggaran. Jadi kalau makan gratis itu kayaknya tidak mungkin. Mudah-mudahan bukan kita di prank. Ya mudah-mudahan kita realisasi, betul-betul ada realisasinya. Soal bagaimana di lapangan kita atur nantinya. Bapak Ibu yang saya hormati, acara yang selanjutnya itu pesan-kesan kepada yang punya acara, yaitu Ibu Marifah, dan kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya ada sebuah pantun pembuka atas requestnya dari Bapak Mursid lewat WA tadi malam. Jadi saya cari, tapi saya ngerepek karena saya ada hafal. Kalau sendiri hafal, tapi kalau di depan orang banyak jadi lupa. Jadi saya bacakan saja. Pergi ke pasar membeli kain, lewat jalan lurus ketemu kawan lama. Hari ini hati terasa lain karena harus berpisah dengan Bapak Ibu semua. Ya Bapak Mursid, cukup Bapak Ibu. Nanti ada penutupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Torjun, Bapak Sugeng Harinanto SPD MPD. Yang saya cintai para wakasek, Bapak Ibu guru, serta staf TU yang luar biasa. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul dalam suasana kebersamaan yang penuh makna. Namun hari ini bagi saya merupakan momen yang cukup berat karena harus berpamitan dengan Bapak Ibu semua, Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 Torjun yang telah menjadi bagian dari hidup saya selama ini. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kebersamaan, kerjasama, dan persahabatan yang luar biasa selama saya mengabdi di sekolah ini. Bertahun-tahun kita berbagi cerita, bekerja bersama dalam suka dan duka untuk
memperjuangkan pendidikan demi masa depan murid-murid kita. Dan kini amanah baru telah diberikan kepada saya untuk menjalankan sebuah tugas sebagai pengawas sekolah yang sekarang dikenal dengan istilah guru pendamping. Tapi saya tetap menyebutnya pengawas sekolah karena waktu saya dilantik bukan guru pendamping tapi pengawas sekolah masih tetap seperti itu. Ya, tapi mungkin nanti akan berubah dengan sendirinya. Begitu banyak cerita yang ingin saya sampaikan, pengalaman selama di SA Terjun yang pastinya tidak bisa saya sebut satu persatu seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Sugeng tadi. Hampir kurang lebih 22 tahun saya berada di sini sejak tahun 2002 sampai sekarang, dan Bapak Ibu juga sudah mengenal bagaimana saya sampai jadi seperti sekarang. Jadi mohon izin untuk sedikit bercerita Pak selama sampai saya menjadi seperti sekarang. Jadi selama Bapak Ibu mengenal saya, Bapak Ibu sering mengatakan kalau saya itu guru yang orang yang penyabar. Meskipun justru sebaliknya, saya bahkan orang yang kurang penyabar. Terbukti setiap hari saya hampir cekcok dengan teman saya, teman sekamar saya, Ibu Nia Hotimah. Entah orangnya ada di sini apa tidak. Ya, itu setiap hari, itu hampir setiap hari. Jadi yang berada di ruang kamar-kamar sebelah saya mesti tahu. Ya, mesti hampir setiap hari cekcok seperti itu. Jadi kalau bicara karakter, ketika saya masih sangat muda dulu, saya punya karakter yang keras juga, idealis juga, pendiam, dan temperamen. Jadi wajar kalau ketika saya mengajar itu kadang yang namanya penghapus, spidol, bahkan sapu yang berterbangan di dalam kelas. Semoga ini tidak terjadi pada guru-guru yang sekarang. Bahkan di dalam keluarga saya, juga tetangga-tetangga saya itu malah terkenal dengan orang yang tukang berkelahi. Jadi saya memang agak laki-lakian. Cuma selama berusaha untuk menjadi wanita yang feminim begitu saja. Iya, sebelum menikah saya memang agak barbar begitu. Jadi temperamen itu juga terbawa ketika saya menjadi guru di SMA Terjun. Jadi banyak kejadian yang terjadi. Kira-kira tahun 2023 kalau tidak salah itu saya bertengkar, berkelahi dengan murid Terjun sampai murid itu dikeluarkan. Dan itu menjadi beban saya sampai sekarang, kepikiran karena belum bisa minta maaf sama orangnya, tidak ketemu lagi sampai sekarang. Semoga itu tidak terjadi juga pada guru yang sekarang, karena itu bukan guru tapi preman Bapak Ibu. Jadi jangan ditiru. Tidak itu juga, saya juga sempat ketika mengajar, saya juga pernah mengajak siswa saya berkelahi. Jadi karena sudah berapa kali saya peringatkan, dinasihati dengan cara baik-baik, lembut sampai keras, tetap saja tidak berubah. Jadi suatu waktu saya ajak berkelahi itu siswa. Jadi saya bilang ke anaknya begini, "Cok, kalau engkau memang jagoan, ketemu sama ibu di luar sekolah." Gitu saya. Meskipun sebenarnya khawatir saya, takut beneran. Dan saya bilang meskipun ibu ini perempuan, tapi ibu masih bisa menendang kamu. Saya bilang begitu karena itu. Dan tapi saya kepikiran juga selama sampai pulang tuh nanti beneran ditunggu di luar begitu. Alhamdulillah setelah pertemuan berikutnya ada perubahan pada anak itu. Jadi alhamdulillah setelah itu saya lebih dekat dengan anak itu. Itu beberapa hal selama saya mengajar di sini yang patut jangan ditiru seperti itu. Ya, jadi benar-benar kita sebagai seorang guru itu memang masyarakat menuntut kita memiliki
sempurna. Jadi guru tidak boleh salah. Seperti itu. Itu pengalaman saya yang menjadikan saya sampai menjadi sekarang. Dan sekarang saya malah nggak berani, bukan nggak berani, nggak tega memukul. Meskipun dulu saya sering berkelahi. Jadi ketika saya masih remaja sering berkelahi. Suatu waktu ketika saya itu mengambil air di sumur bersama mbak saya, ketika saya pulang dari ke rumah, itu di tengah jalan saya diganggu anak laki-laki, kalau bahasa Madura dicocok. Nah, saya nggak bisa kalau seperti itu, tidak bisa tinggal diam, karena saya memang nggak banyak cakap tapi banyak gerak. Jadi saya taruh yang namanya bak bersih air di tanah, berkelahi dulu. Yang nyaman mbak bingung ngelerai, teriak-teriak. Setelah selesai berkelahi, tenang lagi saya, seperti nggak ada apa-apa. Seperti itu. Untungnya selama berkelahi saya selalu menang. Lawannya nggak hanya perempuan tapi laki-laki juga. Kadang lawan dua. Berkelahi dengan adiknya, mbaknya bantu, seperti itu. Jadi kayak memang kehidupan saya di dulu waktu kecil saya tumbuh besar di bagian utara. Saya dulu tinggal di daerah Kedungdung di sana. Jadi sana agak keras. Saya tidak kenal siapa-siapa di sana. Jadi sering dibully seperti itu, sering dibully. Tapi justru itu yang menjadikan saya seperti sekarang. Mohon doanya Bapak Ibu, kedepannya semoga saya menjadi pribadi yang lebih baik, itu saja. Dan mungkin dari yang saya ceritakan tadi bisa menjadi pembelajaran juga untuk Bapak Ibu untuk tidak meniru saya, karena itu benar-benar sangat tidak boleh sebagai profesi seorang guru seperti itu. Bapak Ibu, saya sangat menghargai semua momen kebersamaan kita, mulai dari diskusi di ruang guru, kemudian rapat yang penuh semangat, begitu juga obrolan dan candaan di gazebo dan di tempat-tempat lain, bahkan tawa kecil yang menjadi hidup kita selama di SMA Terjun menjadi lebih berwarna. Dan semua itu akan selalu saya kenang selamanya, karena tidak akan pernah terjadi seperti itu lagi. Selain itu saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama saya mengabdi di sini banyak kata atau perbuatan yang kurang berkenan atau menyinggung perasaan, bahkan mungkin menyakiti hati Bapak Ibu semua. Namun percayalah, semua yang saya lakukan itu semuanya berangkat dari niat baik untuk membangun pendidikan yang lebih baik, seperti itu. Tugas saya hari ini sebagai pengawas sekolah atau guru pendamping itu sebenarnya bukan hanya sebuah penghargaan bagi saya, tapi juga merupakan tugas berat yang harus saya jalani dengan sebaik-baiknya. Untuk itu saya mohon doa restunya agar saya bisa menjalankan tugas baru ini dengan baik dan penuh amanah. Semoga kita semua diberikan kekuatan, kesehatan dan keikhlasan untuk mendidik murid-murid kita. Sebenarnya ada yang perlu saya sampaikan juga, ucapan terima kasih kepada Bapak Sugeng, karena saya sudah diberi kesempatan tadi untuk menjadi pembina APEK, dan itu benar-benar luar biasa bagi saya dan kayaknya belum pernah terjadi selama saya berada di SMA Negeri 1 Terjun. Terima kasih banyak Pak Sugeng. Saya juga terima kasih juga ke Pak Sugeng karena sudah memaksa saya menjadi wakasek kurikulum. Saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya ke Pak Sugeng karena saya sempat punya perasaan jengkel kepada Pak Sugeng karena saya diangkat jadi kurikulum seperti itu. Waktu itu saya sempat berkata kepada Pak Sugeng, kenapa kalau guru-guru lain itu boleh menolak, saya nggak boleh menolak. Tapi Pak Sugeng tetap kekeh dengan niatnya seperti itu, selalu memotivasi saya, menyemangati saya bahwa saya bisa seperti itu. Tidak boleh lupa lagi, harus percaya diri seperti itu. Dan alhamdulillah mungkin inilah
itulah jalan yang menjadi takdir saya saat ini. Jadi terima kasih banyak kepada Pak Sugeng dan mohon maaf jika selama saya menjadi Wakasek kurikulum kurang maksimal, terutama juga untuk teman-teman semua. Saya mohon maaf jika apa yang sudah saya lakukan kurang maksimal seperti itu. Saya juga sebenarnya ingin mengucapkan terima kasih dengan teman sekaman saya, mumpung ada di sini orangnya, dengan Ibu Nia Hotimah. Saya terima kasih banyak kepada Ibu Nia Hotimah karena banyak membantu tugas saya sebagai kurikulum. Meskipun tiap hari cekcok bertengkar, mulai dari nada rendah sampai nada tinggi seperti itu. Kalau sudah teriak-teriak, biasanya yang lain diam semua di kamar-kamar yang lain, tidak ada yang bersuara seperti itu. Tapi banyak hal yang saya pelajari dari Munia, yaitu kerja kerasnya luar biasa dan itu tidak bisa dimiliki oleh semua orang. Jadi pekerjaan untuk 10 orang bisa diselesaikan dengan singkat oleh Munia dengan hanya 1 orang saja. Jadi itu sangat luar biasa. Jadi sekolah kita ini sangat karena punya guru yang seperti itu. Jadi mohon kedepannya bantuannya dan kerjasamanya Bapak Ibu, karena Bapak Ibu juga sudah paham dengan karakter Bunia. Jadi tidak perlu khawatir, Bunia itu selalu profesional kalau masalah pekerjaan. Meskipun karena saya mendampingi tiap hari, jadi saya tahu dia itu makel dengan siapa, meskipun dia mendengar ini dan sebagainya, tapi dia tetap profesional. Baik yang menyakiti hatinya, menyinggung hatinya, dia tetap membantu. Yang asalkan gurunya mau gitu. Jadi jangan menjauh dari Bunia, tetap mendekat. Anggap saja kalau Bunia itu agak tinggi nadanya itu karena memang seperti itu begitu. Artinya maksud saya bukan hal yang aneh dulu ya, bukan hal yang baru karena Bapak Ibu sudah setiap hari berkumpul dengan Bunia. Seperti itu. Jadi itu saja. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua. Tidak bisa saya sebut satu persatu. Begitu juga dengan staf TU yang sudah banyak membantu saya dan percaya kepada saya selama ini. Terima kasih banyak. Saya tidak bisa membalaskan seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Apa betul lagi kok? Pak, tidak perlu ya? Apa betul lagi? Oh ya, pantunya nanti biar Pak Musi biar nggak lama-lama, karena kalau sudah ada suara-suara piring-piring seperti itu, biasanya nggak konsentrasi. Mau tahu mah. Baiklah Bapak Ibu, saya akhiri sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Mar, tadi sudah panjang lebar cerita tentang apa yang telah dilakukan Bung Mar di SMA Negeri Torjun serta permintaan maaf Bung Mar ke kita semua. Tentunya kita semua ya ikhlas menerima itu semua perpisahan Bung Mar. Tapi saya pribadi tidak menyangka pada bulan Februari tanggal 15 jam 2.15 tidak menyangka bahwa Bung Mar itu sholat di ruangan saya yang terakhir kalinya. Saya tidak menyangka itu. Tanggal 15 Februari jam 12.15 jam 2.15 itu sholat terakhir kalinya. Saya rindu sekali ucapan takbir di ruangan saya itu dengan penuh asap dia khusyuk sholat. Saya rindu sekali mendengar takbirnya Bung Mar di kamar ruangan saya. Saya selama jadi Wakasek belum pernah, hanya kemarin itu sholat duha, hanya sekali sholat di ruangan saya. Saya sering ke masjid. Yang sering itu Bung Mar hampir setiap hari. Ternyata itu sholat duhur yang terakhir kalinya. Saya teringat, ya kalau itu sudah takdir berpisah ya sudah berpisah. Tapi akan saya rindu sekali akan takbirnya Bung Mar di ruangan saya. Asap rokok yang betul di ruangan saya tidak mengganggu kehusuan Bung Mar untuk sholat duhurnya. Terima kasih Bung Mar, mudah-mudahan ruangan saja menjadi berkah. Kalau tadi ada pantun, saya sedikit pantun aja.
Di kelas dapat ranking 5, tubuh melamun jadinya sendu. Sungguh ingin bersama engkau guru yang selalu merindu. Pohon di hutan sungguh lebat, pohon ditebang jadi batang. Terima kasih rekan kerja yang hebat, lembur bersama jadi kenangan. Terakhir Bumar, jangan tebang kayu yang basah, buat masak tak akan beres. Selamat jalan, selamat berpisah, semoga semuanya semakin sukses. Terima kasih. Oke, ini hanya tanya beberapa kata yang hanya tidak begitu bermanfaat. Acara terakhir yaitu sambutan atau pesan dan kesan dari perwakilan kepada Bapak Muluk, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah Bapak Sugri selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Torjun, kepada Ibu Marfuatun SPD selaku guru juga SMA Negeri 1 Torjun, dan kami atas nama yang sudah senior yang mungkin lebih lama daripada Bumar, karena saya sudah 32 tahun mungkin di sini. Ya, mudah-mudahan semua amal ibadah diterima sama Allah SWT. Kami sebenarnya ingin juga memberikan pantun kepada Bumar, karena tadi ada pantun, sekarang saya berikan juga pantun. Sungguh indah bunga melati, harumnya mewangi dan abadi. Sedih memang perpisahan ini, semoga kita bisa bertemu lagi di surganya Allah yang abadi. Sepaling penting sepaling penting surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam mantar semua amal ibadah kita diterima sama Allah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita yang sudah berteman selama 22 tahun, saya juga sudah 32 tahun di sini. Mudah-mudahan perpisahan ini ayo kita saling memaafkan dengan hati yang tulus, dengan pikiran yang jernih. Jangan sampai ada kelunder di dalam hati. Tak langkung sepora aki setejanan dosa, kelakuan atau pribadi yang ada di dalam hati kita masing-masing. Jadi saya berharap, saya atas nama juga para guru dan juga teman-teman yang ada di SMA Torjun sudah memaafkan sebelum Bumar meminta maaf. Dan juga saya minta maaf, mungkin sudah terlalu banyak kadang minta tolong Bumar. Jadi sebuah aki, moga-moga di tempat yang baru Allah berikan kesempurnaan yang lebih baik, yang lebih bagus, yang lebih berhasil dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan doa saya juga kepada semua guru yang ada di tempat ini, mari kita ke depan lebih kompak, yang lebih baik. Karena senior sebentar lagi juga akan meninggalkan SMA Negeri 1 Torjun. Karena juga seperti Pak Mursid, Butoy, dan juga yang lain yang sudah di SMA Negeri 1 Torjun ini, yang sudah mengabdi, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja kesan saya. Saya antusias pada Bumar selaku teman. Mudah-mudahan senyuman ini terus mengalir ketika kerja. Dan yang mengganti Bumar mudah-mudahan tambah senyum, tambah senyum, tambah senyum, meskipun kadang-kadang menjengkelkan. Ya, harus sabar, harus tabah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus, lewat yang banyak.
Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Mulu selaku perwakilan dari Guru SMA Torjun. Kalau tadi sudah disampaikan rangkaian acara mulai dari Bapak Sugeng Umar serta teman kita perwakilannya, yaitu permintaan maaf semuanya, serta Umar banyak cerita tentang kenangan di SMA Torjun. Akan tetapi semuanya itu tidak akan ada artinya apa-apa karena esensi dari acara ini berpisahnya ada permintaan maaf, perlu ada suatu persaksian. Jadi sekali lagi itu hanya kata-kata yang duniawi saja yang tidak punya arti apa-apa. Akan tetapi kita harus punya persaksian sebagai bekal nantinya di pengadilan akhirat nanti untuk hakim agung kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kami minta kepada Bapak Ibu semua, tadi Umar sudah meminta maaf. Saya minta persaksiannya agar kelak Umar membawa saksi di hadapan Allah. Kalau kelak diadili dari kiamat, maka ini esensi daripada permintaan maaf. Apakah Bapak Ibu guru ikhlas memaafkan segala kehilapan dosa-dosanya Umar? Sekali lagi, apakah Bapak Ibu ikhlas memaafkan? Ikhlas. Oke, Umar sudah disaksikan banyak guru, sekitar 60 guru sudah menyatakan ikhlas memaafkan segala kehilapan Umar. Sekarang, apakah Umar siap memaafkan dengan ikhlas, memaafkan segala kesalahan Bapak Ibu guru? Umar? Oke, siap. Oke, sudah disaksikan. Dan ini sakral. Persaksian ini sakral Bapak Ibu guru, bukan dengan main-main, karena ini akan dibawa kelak di pengadilan akhirat nanti, bahwa semuanya permintaan maaf sudah disaksikan oleh Bapak Ibu guru. Itulah esensi dari acara ini. Acara yang terakhir itu adalah penutup atau doa kepada Bapak Fadil, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Ya Allah, Zat yang maha sempurna, pada hari ini kami sedang berkumpul memohon rahmat-Mu, memohon petunjuk-Mu, memohon hidayah-Mu. Tunjukkan kami ya Allah ke jalan yang benar, jalan yang Kau ridhai, bukan jalan-jalan orang yang Kau murkai. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hari ini kita sedang berkumpul di majelis ini dalam rangka memberikan ucapan penghargaan sekaligus doa kepada Ibu Marfuatul SPB. Mudah-mudahan beliau diberikan petunjuk oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah, diberikan kesehatan, dan bisa beradaptasi di tempat yang baru. Dan mudah-mudahan beliau semakin sukses karirnya di dunia wal akhirah. Ya Allah, ya Karim, jadikan kami hari demi hari, bertambahnya hari semakin sehat, semakin berbahagia, semakin sejahtera, dan senantiasa ditambahi barakahnya oleh Allah. Barakah umurnya, barakah ibadahnya, barakah rezekinya, barakah keturunannya, dan barakah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kita. Karena kami sadar sebagai tenaga pendidik dan tenaga pendidikan oleh Allah diberi amanah yang sangat besar, yakni dalam rangka mencerdaskan anak-anak bangsa. Artinya di pundak kami anak-anak bangsa dipertahankan. Oleh karena itu, berikan kekuatan, berikan ketabahan kami, keikhlasan dalam mendidik anak kami, sehingga anak-anak kami benar-benar menjadi anak-anak yang benar-benar diharapkan oleh kedua orang tua, dan bisa mensukseskan cita-cita dan harapan kedua orang tua kita. Ya Allah,
Ya Karim, Ya Rahman, Ya Rahim, Adat yang maha sempurna, sucikan hati kami, bersihkan seluruh kotoran yang ada pada diri kami, sehingga kami dalam mendidik anak-anak kami senantiasa mendapatkan petunjuk, senantiasa mendapatkan hidayah-Mu. Dan insyaallah anak-anak bangsa yang kita titipkan kepada kami sebagai amanah benar-benar kita laksanakan dengan ikhlas dan tulus, sehingga anak-anak kami benar-benar selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat diistajabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pertemuan ini menjadi pertemuan yang barokah, mendapat hidayah dan mendapat syafaat dari bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acara selanjutnya adalah pemberian kenang-kenangan, dilanjutkan foto-foto atau bersalaman dengan Bapak Ibu Guru. Setelah itu makan siang gratis. Kemudian persilakan. Foto-foto dari mana? Mana sambut yang tabdin bari. Bentar, Pak. 1, 2 lagi, Pak. 1, 2 1, 2 Aku tuh salah. Satu. Sambut. 1, 2 3. Lagunya kamu sih dengan lagu.
Ibu Guru. Ini jamuan prasmanan dari Ibu Pengawas kita, Ibu Marfiatun. Sabar dulu, Mai. Sabar dulu, Mai, guys. Foto dulu. Adalah ibu rumah dari Jalan Raja Wali. Pak Isul. Tanpa merasa kehilangan Kau juga aja, Nana. Pak Isul. sahabatnya terpisah dari sana untuk kembali lagi ke Semator. Makanya saya tidak mau bersalaman dengan Gumar karena harus kembali ke Semator. Budita, foto. Ini ngapa cipo? Dari Pak Happy. Pak Happy. Suatu saat Gumar akan kembali ke Semator menggantikan Bu Vivi. Oi, Bu Vivi pindah dari Bekasi. Pak Happy. Hah? Mana, Pak? Ada di ketan lucu. Berapa? Tak 3, 2, 1. Bebas. Kok kita bebas boleh.